Jadi setiap ada yang naik, ada yang turun. Tapi setiap ada yang turun teman-teman sekalian, dia pasti akan menyentuh titik value yang sesuai lagi. Dia akan menyentuh titik basis fundamentalnya gitu loh. Oh, nilainya 50. Oh ya udah nilainya 50. Berarti dia akan naik lagi. Orang tuh teman-teman kalau dipuji, ada cacatnya pasti akan dijelek-jelekin. Dijelek-jelekin setengah mati. Tapi begitu dia dijelek-jelekin setengah mati, jelek, itu juga publik juga ada batasnya. Kita cek deh, dia ada bounce back-nya, ada batasnya. Nggak bisa remuk, nggak bisa. Dia ada batas fundamentalnya. Dan kemudian bouncing juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam Quranic Insight for Entrepreneur episode 29. Kali ini langsung teknikal banget, yaitu cara siasati turun naik ekonomi dari semangat kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Ini dalam rangkaian beberapa episode yang lalu kita banyak bicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kali ini saya akan bahas fragmen khusus tentang takwil dari Nabi Yusuf alaihissalam terkait dengan masa panen 7 tahun dan kemudian masa kering 7 tahun. Baik kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kemudian kita harus bicara tentang turun naik ekonomi? Jadi gini Bapak Ibu. Ya. Ketika kita kemudian berbisnis Bapak Ibu sekalian, itu setidaknya ada urutan yang harus kemudian kita pahami. Yang pertama, kita harus menentukan timingnya dulu. Apakah waktunya tepat atau enggak? Jadi yang pertama, at the first kita harus bicara masalah timing. Saya ingin menyebut ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan ini referensinya benar, rumah.com ya, ketika ke rumah123.com, ketika kemudian Pak Sandiaga Uno kemudian investasi di rumah123.com, beliau mengatakan bahwa saya investnya kecepatan ya. Ketika kemudian internet kemudian belum maksimal ya usernya, lalu kemudian beliau investasi sudah di dunia digital ya. Ketika orang masih kemudian nyari rumahnya bentuknya offline. Tapi kalau misalnya masuknya sekarang, mungkin timingnya berbeda. Mungkin kalau sekarang waktunya tepat. Misalnya yang bisnis buka klinik tes rapid test misalnya. Ada yang buka rapid test masih awal-awal pandeminya masih jauh, dia buka. Maka mereka gain profit yang cukup besar. Tapi ada yang buka klinik swasta udah di ujung pandemi, timingnya udah nggak pas. Nah maka bisnis pertama kali bicara tentang timing. Setelah bicara timing, barulah kemudian bicara tentang kalau timingnya begini, idenya apa. Turun ke ide dan gagasan. Gagasannya apa ya? Ide, gagasan, konsepnya seperti apa. Ketika gagasannya sudah muncul, baru kemudian siapa yang ngerjain. Baru kemudian bicara tentang people. Jadi malah bisnis model itu setelah people teman-teman sekalian. Bisnis model, nanti model revenue-nya seperti apa, nanti bisnis seperti apa, itu setelah people. Jadi people dulu, baru kemudian bisnis model. Nanti akan saya bahas di tempat yang lain. Baru terakhir adalah bicara funding. Nah jadi mengapa kemudian kita harus memahami, mensiasati dan memahami turun naiknya siklus bisnis ini? Karena turun naiknya siklus bisnis ini teman-teman sekalian, ini terkait masalah timing. Apakah Anda berada di timing yang tepat? Apakah Anda sedang riding the wave atau sebetulnya wave-nya lagi drop? Ya, ini yang kemudian kita akan baca. Maka dari itu kita langsung lihat bagaimana Al-Quran 14 abad yang lalu sudah bicara tentang siklus ini. Ya, jadi ini saya juga kebetulan lagi belajar dengan salah seorang pengusaha muslim yang luar biasa. Beliau mengajarkan tentang forecasting. Lalu kemudian ketika beliau mengajarkan tentang forecasting, saya jadi teringat gitu ya. Oh ini tuh adalah kalimatnya Nabi Yusuf alaihissalam di surah Yusuf gitu. Makanya jadi nyambung ya. Jadi dapat insight gitu. Nah insight ini yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan.
Jadi kawan-kawan sekalian, kita mundur lagi belajar Quran surah Yusuf ya, Quran surah Yusuf surah 12 ya. Itu kita mulai baca dari ayat 43 ya, 43 dan terus memanjang gitu ya. Kita akan buka sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin. Jadi berkata raja, sungguh-sungguh aku mimpi ngelihat sab'a baqaratin simanin, 7 sapi gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang makan 7 sapi kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin ya, wa sab'a sumbulatin khudrin, yang kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau. Wa ukhra yabisat, dan ada 7 tangkai yang kering. Ya ayyuhal mala, ya wahai orang-orang elit, aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun ya. Ya ayyuhal mala, wahai para elit, terangkanlah kepadaku tentang mimpi ini, in kuntum lirru'ya ta'burun. Mudah-mudahan kamu bisa menjelaskan tabirnya. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian al-mala ini enggak ngerti, qalu adghatsu ahlam, dia enggak ngerti. Wa man nanu bi ta'wilil ahlam bi'alimin, kami nggak ngerti itu takwil mimpi artinya apa. Maka berkata satu orang, yang ini kalau misalnya teman-teman simak episode yang lalu, ada satu orang di penjara yang pernah kemudian ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia kemudian dekat di lingkaran mala itu. Maka dia mengatakan, wa qala alladzi naja minhuma, berkata salah satu dari 2 anak muda yang ditakwil mimpi oleh Nabi Yusuf yang udah selamat dari keluar dari penjara itu, waddakara ba'da ummatin, aku ingat beberapa masa yang lalu, ana unabbiukum bita'wili fa arsilun, ada yang bisa ngerti takwil mimpi ini, utus aku kepadanya. Maka di ayat 46 ini diutuslah Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang benar nih, kamu nih orang benar, siddiq. Kenapa? Karena takwil mimpinya si anak muda ini sudah terbukti sebelumnya ya. Takwilnya apa tuh udah saya jelasin di episode sebelumnya. Ini mohon maaf ya, ini episodenya berjalan. Teman-teman kalau ngaji ini nggak usah mundur ke episode 1. Saran saya kalau mau relatif bisa ngikutin dari episode 8 aja. Tapi kalau kisah Nabi Yusuf mungkin di episode 20-an ya. Jadi nggak usah mundur terlalu jauh untuk dapatin ini. Mulai dari scale up Nabi Yusuf tuh udah mulai cerita ini. Saya kembali lagi ke sini. Yusuf ayyuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijafun. Jelaskan kepada kami tentang mimpi 7 sapi betina gemuk makan 7 sapi kurus. Ya, ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin, dan jelaskan kami 7 tangkai yang ranum yang hijau. Wa ukhra yabisat, dan 7 tangkainya yang kering. La'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun, supaya kami bisa kembali kepada golongan kami, artinya kami bisa kembali kepada raja dan para elitnya supaya kemudian mereka mengetahui. Ayat 47 ada 47, 48, 49 adalah ayat pola ekonomi. Nah ya, jadi Quran surah Yusuf ya 12 dari 47, 48, 49 ini menjelaskan tentang economic cyclic. Economical cyclic ya. Yuk coba kita bahas sama-sama. 47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Berkata Yusuf, tazra'una sab'a sinina da'aban, kamu akan bertanam 7 tahun seperti biasa. Famahasatum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ya. Maka tinggalkanlah, biarkanlah dia di tangkainya kecuali sedikit makan saja, mimma ta'kulun ya, kecuali sedikit aja yang kamu makan. Artinya simpan. Kenapa? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun. Perhatikan ini. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun, karena akan datang 7 tahun yang sulit. Yakuluhunna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tusinun ya, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali dari apa yang kamu simpan sebagiannya sedikit. Jadi kecuali sedikit daripada yang kamu simpan. Itu artinya udah habis, nanti kamu akan banyak menghabiskan simpananmu kecuali kamu sedikit yang bisa kamu simpan. Saking beratnya itu masa ekonomi sulit. Sab'un syidadun.
syidat ya. Ini berulang adzabun syadid di dalam Al-Qur'an, misalnya azab yang keras. Ya. Lalu kemudian syadida itu artinya keras ya. Keras, sulit ya. Akar katanya syadat. Nah, makanya ini sabaun syidadun, 7 tahun yang sulit, 7 tahun yang keras gitu loh. Saking kerasnya, apa itu definisinya? Ya bisa jadi kemarau, bisa jadi gagal panen, ya bisa jadi banyak kegagalan-kegagalan ekonomi dan seterusnya, terutama di bidang agri karena ini membahas masalah pangan. Yang menarik adalah ayat 49 dikasih tahu lagi, tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fi yughathun nasu wa fihi ta'sirun. Amun akan datang setelah ini nanti, kemudian kamu nanti diberi hujan ya, lalu kemudian kamu bisa memeras anggur. Amun fihi, tahun di mana? Al-am ya. Amun fihi, tahun di mana? Yughathun nas wa fihi ya'sirun, yang kemudian akan diberi turun hujan kepada manusia itu wa fihi ya'sirun, dan kamu bisa akan memeras lagi. Jadi memeras anggur lagi. Jadi teman-teman sekalian, siklusnya adalah ini 7 tahun grow, 7 tahun. Lalu kemudian 7 tahun down. Nah nanti ini leap up lagi. Berarti kalau misalnya saya gambarkan teman-teman sekalian, kalau misalnya ini adalah growth ekonomi ya. Lalu ini adalah fungsi waktu, maka ekonominya itu geraknya begini. Ya. Nah, kurang lebih begitu. Ini takut saya saru. Nah, ya. Jadi intervalnya sama, ini 7, ini 7. Dan ini naik lagi nih. Amun fihi ya'sirun. Perhatikan ya, berarti sama nih 7. Sekarang saya akan bukakan data. Saya tadi ngambil di internet ya. Data sejarah ekonomi dunia. Data sejarah ekonomi dunia. Ini history of economy cyclic. Apa yang bisa teman-teman lihat? Dia bergelombang. Tapi coba lihat periodnya. Periodnya itu mirip ya. Period kapan dia naik. Ini kan ada tahunnya di bawah ya. Ini ada tahunnya, coba lihat. Jadi tidak ada yang naik itu jauh lalu kemudian turun dekat. Dia rata-rata sama nih. Coba, jarak antara naik turunnya itu mirip. Jadi kalau misalnya dia landai konsisten. Tapi kalau dia ada naik turun juga konsisten sesuai dengan sikliknya. Ini tidak begitu sempurna. Kita coba lihat yang sudah disimpulkan. Nah, ini di bawahnya adalah bagaimana kemudian terjadi mulai dari tahun 1850, 1900, 1950 sampai 1990. Ya. Ini kelihatan naik turunnya. Jadi PR dia menyebutnya P, R, D dan E ya. P-nya ini prosperity. Jadi kalau naik itu mereka nyebutnya prosperity. Prosperity ini berarti lagi naik. Kalau dia lagi turun, dia nyebutnya di istilah itu recession, R ya. Kalau dia kemudian sudah mulai di bawah banget, dia ngomongnya depression. Tapi kalau misalnya dia E, dia improvement. Dia E itu singkatan, dia ambil kode simbolnya namanya improvement. Tapi yang kita lihat menarik adalah, coba lihat di sini 1850 ada jelang 50 tahun bergoyang. Mulai dari penemuan mesin uap untuk katun ya, steam engine. Lalu kemudian penemuan kereta api. Ini puncak-puncaknya nih, penemuan mesin uap, kereta api, electrical engineering, chemistry, kimia itu di tahun 1900-an. Mulai naik petrochemical. 1950 petrochemical mobile. Ini ditemukan banyak ladang-ladang minyak, dia naik lagi. Sampai nanti 2000 ketemu ya. Tahun dimana mungkin kita yang lahir-lahir 86 masih remaja itu muncul namanya IT. Nanti IT dia naik lagi, nanti ada turun lagi, terus begitu. Jadi teman-teman sekalian, saya cuma pengen ngomong apa, historical ekonomi yang terjadi itu udah 14 abad yang lalu, udah ada kunci jawabannya. Saya ulangi sekali lagi, saya pengen jadi ini potongan ya. Nanti saya taruh di trim, saya taruh di reels, saya taruh di mana-mana. Siklik ekonomi begini teman-teman sekalian.
Itu 14 abad yang lalu belum ada teori ekonomi macam-macam yang keren-keren. Itu 14 abad yang lalu disuruh Nabi Yusuf. Itu udah dibocorin sama Allah Azza wa Jalla. Udah dikasih tahu sama Allah Azza wa Jalla bahwa dunia itu memang naik turun, teman-teman sekalian. Ada 7 tahun masa panen, ada 7 tahun masa sulit, tapi nanti dia growth lagi. Nah, tugas kita adalah bukan maksa dia grow terus. Tugas kita bukan maksa, oh jangan sampai masa kering dong, jangan sampai kemarau dong. Tugas kita adalah gimana kita bersikap. Ya, sekali lagi ya, gimana kita mensiasati gelombang ini gitu loh. Gimana kita berselancar naik turun ini, teman-teman. Naik turunnya ini alamiah. Ya, saya pelan-pelan, naik turunnya ini alamiah. Friend, naik turunnya ini alamiah, friend. Pertanyaannya gimana tuh supaya teman-teman itu bisa berselancar di sini. Nah, maka saya ingin ambil satu dari internet, bagus banget itu. Saya akan bahas terkait siklus ini, business cycle. Jadi business cycle ini terjadi di negara, ya kelihatan ya, terjadi di negara juga, terjadi kemudian di bisnis Anda juga, terjadi di mana-mana. Saya ingin ceritain kenapa kok secara siklus ini secara siklus ini terjadi di mana-mana, baik di negara, di organisasi, di bisnis, macam-macam, ya. Saya akan gambarkan dulu. Jadi, teman-teman sekalian, gambarnya kurang lebih begini, ya. Mohon maaf ini ya. Nah, gambarnya kurang lebih begini. Jadi dari peak, teman-teman sekalian, dari peak sampai kemudian dia turun, dalam istilahnya ini disebut dengan resesi. Ya, begitu dari atas dia turun ke bawah, ini namanya resesi. Jadi resesi itu masih positif, dia turun. Begitu dia sudah below the line, bahasa kita adalah below the line, teman-teman sekalian, maka dia akan masuk, definisinya lebih tajam lagi, lebih gelap lagi, yang kita sebut dengan depresi. Nah, depresi itu dari sini nih. Ini kalau misalnya poin A, poin B, dari A ke B itu resesi, dari B ke C kita sebut dengan depresi. Nah, di C ketika kalau di atasnya namanya peak, ya, puncak. Kalau di bawah, paling bawah itu namanya true. True ini bottom line dari titik bawah yang kemudian dia bounce, ya, bahasa kita bouncing, bahasa kita mantul lagi. Dan ketika ke atas dia disebut dengan recovery, menuju titik nol lagi, recovery ke permukaan lagi, ya, ngebalance lagi. Dan ketika dia naik, amun, yang tadi disebut dengan amun fihi yugothun nas, ya, wa fihi ya'sirun, yang tadi yang dia bisa memeras anggur itu, ini disebut dengan expansion. Dia akan expansion lagi, dia akan tumbuh lagi. Nah, bahkan dari amun yugothun nas, amun fi yugothun nas itu sudah di recovery. Nah, teman-teman sekalian, maka alur siklik ini, teman-teman sekalian, baik kemudian recession, kemudian depression, lalu kemudian recovery dan expansion, adalah natural dari alamiah bisnis itu. Kenapa? Saya coba jelasin dulu. Saya coba jelasin dari expand, ya, supaya kemudian difahami. Sesuatu yang naik, teman-teman, itu akan menemukan, yang pertama dia akan menemukan namanya titik jenuh. Ini belum kita masuk mensiasatinya, ya. Tapi saya akan jelasin dulu nih. Dia akan menemukan titik jenuh. Maksudnya gini, kamu jualan, punya produk yang bagus. Lalu kemudian kan nanti ada titik jenuhnya. Nggak semua orang kemudian mau sama produk kamu. Akan ada titik jenuh di mana semua orang sudah terpapar produk dan akhirnya udah, dia nggak bisa growth lagi. Channel saya sedang pertumbuhan, nih Quranic Insight. Nggak semua orang senang belajar bisnis pakai Quran. Dan gak semua orang suka Quran kemudian kok tiba-tiba ngomongin bisnis. Itu gak semuanya. Maka dari 100 juta lebih misalnya user YouTube, pasti saya akan mengalami titik jenuh nanti suatu saat. Entah nanti ke beberapa viewers gitu. Berapa banyak sih yang seneng? Kalau misalnya yang seneng itu Quran dan bisnis, ada UMKM misalnya 1 juta people misalnya. Berarti kalau saya masih subscriber 1.300, saya masih punya room to grow dari titik jenuh. Tapi kalau ini kemudian habis, teman-teman sekalian, ya itu berarti sudah peak dia. Mungkin saya harus translate
Ya, Quranic Insight for Entrepreneur in English, mungkin saya harus translate, mungkin saya harus in Arabic, mungkin saya harus nanti in English, kita mungkin harus pakai translasi dan segala macam, nggak tahu nanti perkembangan seperti apa gitu kan, atau nanti bikin program yang lain. Nah, ketika jenuh dia pasti turun. Nah gitu loh teman-teman, ketika jenuh dia pasti turun. Dalam istilah ekonomi disebut pasti terkoreksi. Bukan cuma jenuh, sesuatu yang overvalue itu, wah ini luar biasa, dielu-elukan, dibuat hebat di mana-mana. Mau itu di personal, mau itu di produk, mau itu di macam-macam. Kalau sudah dielu-elukan, misalnya nilainya aslinya cuma 50, dielu-elukan sampai 150. Ini dalam bisnis disebut overvalue. Orang terlalu tinggi ngasih ekspektasi, terlalu tinggi ngasih persepsi. Maka dia pasti akan terkoreksi tuh. Saham-saham di bursa begitu kan, masuk ada beritanya begini-begini, arah. Ya habis itu kan ngedown juga. Ya, ada masanya. Habis itu ya ada yang naik steady, ada yang kemudian langsung drop. Nah gitu ya. Jadi setiap ada yang naik, ada yang turun. Tapi setiap ada yang turun teman-teman sekalian, dia pasti akan menyentuh titik value yang sesuai lagi. Dia akan menyentuh titik basis fundamentalnya gitu loh. Oh, nilainya 50. Oh ya udah nilainya 50. Berarti dia akan naik lagi. Orang tuh teman-teman kalau dipuji, ada cacatnya pasti akan dijelek-jelekin. Dijelek-jelekin setengah mati. Tapi begitu dia dijelek-jelekin setengah mati, jelek, itu juga publik juga ada batasnya. Kita cek deh. Ya. Yang rame kita hujat di beberapa etapa yang lalu dalam episode kehidupan ini, macam-macam, entah itu artis, entah itu ulama, dia ada bounce back-nya, ada batasnya, nggak bisa remuk, nggak bisa, dia ada batas fundamentalnya, dan kemudian boncing juga. Nah makanya ini alamiah yang perlu kita fahami. Kenapa sih Ustaz terjadi begitu? Bahasa ilmiahnya begini. Tapi hebatnya di Quran teman-teman sekalian udah dibahas. Nah bayangin berapa lama kita kemudian bolak-balik khatamin Quran, kita baru tahu bahwa Al-Quran itu bisa menjelaskan the wave of economical cyclic gitu loh. 7-7, keren banget menurut saya. Saya amazing banget sama Quran, bener nih. Makanya saya syiarkan sama teman-teman, ayo belajar, ayo baca gitu. Dan hebatnya Quran gak cuma ngomong 7 tahun, Saba'a sinina da'aban, ya 7 tahun kamu manen, kamu nanam seperti biasa, tazra'una, kamu bertanam seperti biasa. Tapi kemudian 7 tahun susah. Enggak cuma itu, saba'an syidadun, enggak cuma itu. Allah kemudian menjelaskan akan hadir lagi takwilnya dari Nabi Yusuf. Ini kan Nabi Yusuf takwil ini kan tentu dari ilham dari Allah Azza wa Jalla, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Turun, lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, nanti tahun berikutnya amun fihi yughauthun nas. Akan naik lagi, akan lift up lagi, kamu di situ nanti turun hujan, kamu bisa lagi meras anggur. Habis itu udah nggak diceritain lagi. Kenapa? Kenapa nggak diceritain lagi? Karena sudah nanti akan osilasi aja begitu, osilasi aja. Saya buka nih datanya, amazing sama, ya data-data historical nih, mohon maaf ya, tulisan-tulisan tentang bisnis ini banyak kiblatnya Amerika, jadi kita nggak apa-apa lah ya. Kita belajar Quran ya. Ini bahasanya sangat timur sekali budayanya kan. Tahu-tahu juga Al-Quran lil alamin ya, seluruh alam semesta. Kita lihat data-data pertumbuhan naik turun Amerika ini jelas banget. Ini bahkan last month expansionnya kelihatan, month-nya juga kelihatan ya. Jadi max-nya, min-nya, medium-nya, standar deviasinya itu bisa kebaca semua. Nah ini orang-orang tim ahli ekonomi lah. Jadi bawa aja ini di kampus. Saya nggak jelasin di sini, tapi saya jelasin adalah Qurannya. So teman-teman sekalian, what's next ya? Saya sudah bicara panjang banget, udah sekitar 20 menit lebih. Sekarang apa yang kemudian harus kemudian kita lakukan? Setidaknya ada 3 ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama teman-teman sekalian, kita harus pahami adalah naik turun ekonomi valid. Saya udah bahas di atas. Ini catatan saya, tapi saya udah bahas di atas. Naik turun ekonomi itu valid, termasuk bisnis Anda. Jadi jangan ngerasa Anda, wah ini kita grow terus gitu ya. Misalnya Anda jualan pipa komposit. Wah ini pasti grow terus. Anda pasti tahu nih, ini kalau ada teknologi yang datang, mungkin saya nggak bisa jual lagi pipa komposit. Mungkin ada lagi pipa yang bisa untuk tekanan tinggi dengan bahan yang lebih murah. Nanti ada hal-hal begitu-begitu tuh ya. Jadi naik turun ekonomi itu valid. Yang kedua,
Yang kedua, tinggal sekarang begini. Apa yang kita lakukan saat naik dan apa yang kita lakukan saat turun. Jadi silakan gelombangnya naik turun, tapi kita harus fokus tentang apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kalau dia lagi naik gimana? Berarti kalau dia lagi naik apa? Invested ya. Kalau dia lagi naik berarti Anda mesti invest. Lalu kemudian saya pakai warna hijau aja ya. Menandakan naik nih. Ya berarti invest. Kalau dia lagi naik gimana? Berarti Anda tambahin risetnya, kencengin, expand marketnya. Karena momen. Kalau dia lagi turun gimana? Pivot. Kan ini masalah balance sheet neraca aja kan. Oh, cash kita berapa, ini kita berapa. Oke, ada kesempatan yang baru nggak? Berarti kalau dia lagi recession di garis bawah ekonomi, misalnya di mekanisme bidang di A, pasti yang B kan bisa jadi bisa naik. Waktu pandemi apa yang turun? Konser offline ya. Lalu kemudian bioskop itu turun. Yang naik apa? Zoom. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Gitu loh teman-teman. Jadi ketika dia lagi turun apa yang kita lakukan? Pivot. Atau apa yang kita lakukan? Survive. Ya. Makanya gimana kamu punya utang misalnya kepada perbankan yang kalau misalnya turun kamu harus bayarin terus. Ini kan harus dipikirin kan. Karena ini bisnis naik turun. Jadi gak ada jagoan. Oh kita 15 tahun jaya. Gak ada kayak gitu Pak. Sekarang itu sikliknya tuh makin dekat. Kalau dulu 15 tahunan sikliknya, sekarang itu makin dekat. Ada yang nyebutnya 3 tahunan naik turun gitu. Karena teknologinya berkembangnya makin cepat, makin rapid. Dulu ada buku 100 juta dari BlackBerry Messenger. Laku nggak sekarang bukunya? Pertanyaan itu aja. Jadi cepet banget teman-teman sekalian. Maka sekarang apa yang kita lakukan pada saat naik, apa yang kita lakukan pada saat turun? Nah gimana nih bacanya? Ya, ini perlu melibatkan ahli, perlu belajar. Ini saya dorong aja. Dorong teman-teman untuk belajar. Oke, berarti silakan dia naik turun, tapi waktu naik gimana, waktu turun gimana? Itu yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman yang terakhir adalah yang saya kemudian ingin juga kemudian titip kepada kawan-kawan sekalian adalah disinilah pentingnya kita tawadu, pentingnya kita kemudian rendah hati, dan juga dalam waktu yang sama pentingnya kita kemudian untuk optimis. Teman-teman kalau lagi naik ya, teman-teman kalau lagi naik ingat-ingat setiap tanjakan itu nggak terus nanjak teman-teman. Gunung itu pasti ada puncaknya. Kamu jagoan di bisnis tuh mau sampai kapan sih dengan produk? Itu pasti ada maturenya. Nah makanya harus tawadu kita. Ya kita nggak bisa jaya selama-lamanya, ada turunnya. Kita tuh ngerti gitu loh. Ya terkenal gitu juga. Ya jadi pembicara publik gitu juga. Lihatlah di Indonesia ada nggak sih pembicara publik yang happening berapa tahun lalu terus sampai sekarang happening, enggak kan? Ya. Saya di dunia bicara publik ada yang sudah dilupakan, ya ada yang sudah hilang dari peredaran, ya. Tapi ada yang dulu nobody sekarang muncul lagi di dunia edukasi bisnis, di dunia edukasi inovasi. Yang nobody tiba-tiba jadi somebody. Jadi begitu. Jadi itu yang harus kita lakukan adalah tawadu. Karena apa? Naik turun Pak. Nggak bisa kita jaya terus gitu, nggak bisa. Akan ada fase ketahanannya, akan ada fase sabarnya. Nabiullah Muhammad SAW dalam fase dakwah begitu juga kan. Di Mekah gitu ya, di Madinah gitu juga. Walaupun sudah sampai Madinah tuh nanti ada ujian Badar, ada ujian Uhud, ada ujian Khandaq, ada Fatu Mekah, winning Fatu Mekah, ada ujian lagi tribulasi lagi, winning pembebasan Persia, ada ujian lagi perang Jamal antar kaum muslimin, antar para sahabat. Itu tuh naik turun kondisi kaum muslimin gitu loh. Bahkan nanti kalau 14 abad kekhilafahan Islamiyah, khilafah Islamiyah kita akan melihat itu juga naik turun tuh. Kapan dia grow, kapan kemudian dia mulai sinking gitu. Itu sama. Nah, makanya tawadu, rendah hati. Nah, berikutnya optimis kalau lagi turun, lagi drop. Wah, Ustaz lagi drop gini-gini, optimis. Pikirin ayat 49 tadi bahwa teman-teman nanti akan masuk di tahun yang penuh dengan hujan, yang penuh dengan bisa meras anggur lagi gitu loh. Nah, jadi begitu. Ini 3 sikap. Ya, maka mudah-mudahan ini
pencerahan ya. Saya bicara hampir 30 menit lebih nih. Mohon maaf kepanjangan, tapi semoga ini bisa memberikan perspektif yang baik kepada teman-teman. Saya mengajak sahabat-sahabat untuk berkontribusi pada wakaf Pondok Al-Fat. Ada informasinya nanti setelah akhir tayangan ini, dan di bawah description ada link untuk join Rafa'a Club, Rafa'a Community, kok klub ya. Jadi saya lagi bangun entitas komunitas online WA ya, namanya Rafa'a Club ya. Nanti teman-teman bisa join. Saya lagi kumpulin teman-teman pengusaha muslim yang ingin bertumbuh bersama kami lebih jauh. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.